Hai, hello, hello. Jumpa lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Mona. Ini kita masuk di pembelajaran sejarah wajib. Seperti yang kamu lihat di PowerPoint Ibu, kita akan membahas tentang mengenal api. Ini mengenal api yang akan kita bahas adalah mengenal api pada masa manusia purba atau pada masa praaksara. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kebudayaan yang ada antara batu dan tulang dan juga antara gua dan pantai. Oke, kita masuk ya. Mengenal api. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena mulai saat mereka lah menemukan api, mulai saat itulah mereka sudah mengolah makanan atau memasak makanan. Sebelum mereka mengenal api, mereka memakan makanan yang mentah atau belum dimasak. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api diperkirakan ditemukan pada 400.000 tahun yang lalu. Berarti hitunglah, mungkin kalau kamu hitung pakai jari tidak cukup jarimu ya anakku. Oke, pertama kali api dikenal adalah pada zaman purba, yang secara tidak sengaja mereka melihat petir. Tahu petir? Biasanya petir itu atau geledek itu datang ketika antara mau hujan atau pergantian cuaca. Biasanya ada petir, yaitu cahaya panas di langit yang menyambar pohon-pohon di sekitarnya, sehingga api itu pun muncul membakar pohon-pohon itu. Jadi mereka memperhatikan bagaimana api itu bisa membakar pohon-pohon tersebut. Jadi manusia purba melihat api pertama kali pada saat petir menyambar pohon yang menyebabkan terbakarnya pohon tersebut. Maaf ya nak, maafkan suara-suara bising tersebut. Selanjutnya, dalam menemukan api, manusia purba membutuhkan proses yang sangat panjang. Ya, sangat panjang, coba bayangkan dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, sampai mereka telah menemukan inovasi itu setelah zaman Neolitikum atau zaman yang terbaru. Seperti itu. Proses tersebut dikenal dengan trial and error, yaitu seorang yang mencoba suatu tanpa tahu petunjuk atau cara kerjanya, sehingga banyak mengalami kegagalan dan mereka akan terus mencoba walaupun gagal sampai mereka menemukan hasil yang mereka inginkan. Sama kayak kamu belajar, kadang kamu tidak tahu apa tujuanmu mempelajari suatu pelajaran tersebut, tetapi tanpa kamu sadari, kamu telah bisa berubah dari cara berpikir setelah kamu mendapat pelajaran tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, setelah mengalami banyak kegagalan, akhirnya cara membuat api pun ditemukan, yaitu dengan membenturkan dua buah batu atau dengan menggesekkan dua buah kayu, sehingga akan menimbulkan percikan api yang kemudian bisa kita gunakan pada ranting atau daun kering yang kemudian bisa menjadi sebuah api. Ini kalau Ibu jelaskan, biasanya anak-anak pramuka tahu menyalakan api seperti ini. Ada dari dua batu, menggesekkan dua batu, agak digesekkan keras sampai dia panas, sehingga dia menimbulkan percikan api. Dan percikan api itu semakin banyak percikannya, itu didekatkan dengan ranting-ranting pohon yang kering atau dengan daun-daun yang kering seperti itu. Atau menggesekkan dua kayu. Ini mungkin kamu tahu. Jadi kayu yang di bawah itu sebagai tempatnya, jadi dia digesek dari atas. Mungkin nanti tunjukkan gambarnya bagaimana. Api memperkenalkan manusia pada teknologi memasak makanan. Jadi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, manusia purba itu tidak sebelum mengenal api, mereka tidak mengelola makanan. Mereka ketika mereka mendapat buruan atau hasil tangkapan dari sungai, mereka langsung memakan secara mentah tanpa memasaknya. Tetapi setelah mereka mengenal teknologi api, mereka sudah mulai memasak makanan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu. Mereka sudah mengenal ramuan seperti cabai, itu sudah dikenal pada zaman purba. Selain itu, api juga berfungsi untuk menghangatkan badan. Jadi sebenarnya sebelum mereka memasak makanan, mereka menggunakan api itu hanya untuk menghangatkan makanan dari cuaca dingin yang sangat
ekstrim, karena pada saat itu cuaca itu belum stabil sekarang, masih kadang dingin, kadang panas gitu. Selanjutnya sebagai sumber penerangan dan sebagai senjata untuk menghalau binatang buas yang menyerang. Biasanya orang-orang tersesat di hutan pun menyalakan api itu adalah untuk menakut-nakuti hewan, supaya hewan buas tersebut tidak mendekati manusia yang tersesat tersebut. Jadi itu alat untuk perlindungan diri. Melalui pembakaran juga manusia dapat menaklukkan alam, seperti membuka lahan untuk penggarapan dengan cara membakar hutan. Ini biasanya bukan cuma zaman manusia purba, sampai sekarang pun manusia masih modern juga membakar hutan untuk lahan. Makanya sering terjadi kebakaran khususnya di Indonesia, seperti Pekanbaru, Kalimantan, dan lain-lain. Selanjutnya, kebiasaan bertani dengan cara menebang lalu membakar dikenal dengan nama slash and burn. Ini adalah kebiasaan pada zaman kuno yang berkembang sampai sekarang. Seperti Bu jelaskan tadi. Inilah cara manusia mendapatkan percikan api. Inilah yang Ibu katakan tadi. Ada satu batang kayu di bawah sebagai wadahnya, dan dia digesekkan dari kayu kecil di atasnya sampai dia nanti panas, sampai dia terbakar. Setelah ada percikan api tersebut, didekatkanlah ke daun-daun kering atau ke ranting-ranting kering. Baru di sebelahnya lagi ada menggesekkan dua batu seperti itu. Inilah cara manusia mendapatkan api pada zaman dulu. Sampai sekarang pun masih banyak manusia menggunakan cara ini. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Minggu depan kita akan membahas tentang kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong. Oke, see you, goodbye.